Itu dia. Tema kita kali ini adalah tentang Isa dan Yesus. Oke, kita serahkan langsung kepada Wak Labu atau Wak Labu pemakan babi beserta Bang Yonatan Nandar untuk memulai diskusinya. Sebelumnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi ini kita dapatkan manfaatnya dan jangan menjadi asbab retaknya Nusantara kita ini ya, tapi justru mendapatkan ibroh atau mendapatkan edukasi seharusnya yang menyimak. Baiklah, silahkan kepada Wak Labu pemakan babi untuk memulai opening statementnya selama 5 menit dimulai dari sekarang. Si Nandar lah duluan, kan dia yang punya acara ini ya. Silakan Nandar. Bang Nandar duluan Uni, nanti pas terakhir Bang Nandar terakhir. Oh gitu. Baiklah, kita ganti opening statement dimulai dari Evangelis Yonatan Nandar. Silakan. Wis, senyumnya Gus Yonat itu. Mana di layarku dibesarin dong. Dibesarkan Akang tuh. Beda di TikTok sama di YouTube beda ya. Bilang Gus Yonat, channelnya Bang Zuma, Zulkifli M Abbas juga sedang melive-kan. Tolong disapa juga subscriber yang ada di sana ya. Jangan lupa saling mensubscribe kita. Jauhi channel-channel Wak Labu dan channel-channel teman Kristen lainnya ya. Jangan Buat di-follow yang mereka. channelnya Burunda Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah setia ya di channel-channel Muslim. Masih hidup. Jangan lupa bahagia. Jangan ke channelnya Walabu kata Uni, katanya nggak tahu kenapa tuh. Lanjut. Juma masih hidup toh. Gimana Bang Juma jandanya? nanti kesini Insya Allah nanti naik. Saya naik. Nanti ke sini. Juma tuh habis selingkuh itu kemarin sama dokter Andi ini. Jangan suka fitnah. Fitnah itu. Joyce, Bang Nandar, Fitnah. Joyce. Disebutkan kata itu di sini. Silakan, Kau pun Nandar. ada aja Wak Labu ini. Nggak boleh lah fitnah. Biar gitu Walabu. Kayak sih. Jangan bilang itu, nanti kalian di-banned loh, ya Allah. Sorry TikTok, sorry. Sudah. Sudah, 5 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alaihim hafirim ya karim baruk Hashem baruk ata Adonai Elohenu melek ha olam hi Adonai Elohenu hu Elohai ha Elohim payomernya Yeshua Hamashiach Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Payomer Yeshua Hamashiach, dengarkanlah wahai Payomer Yeshua Hamashiach, Shema Yisrael, dengarkanlah wahai Bani Yisrael, Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada lagi yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada kesempatan hari atau kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan berdiskusi mengenai Isa dan Yesus. Apakah dia sosok yang sama atau apakah dia sosok yang berbeda? Kalau kita melihat Isa dan Yesus sejarah Yesus apakah Islam itu tadi disepakati? Yang kau bahas kemarin di channel di pause dulu ya. Pause dulu. Ini. Iya. Udah jadi ini ada coba. Kan mengatakan kemarin Yesus Islam. Jadi itu mau kita buktikan. Silakan. Sebentar ya. Sebentar Kang pengamat debat. Jadi ada salah interpretasi ini, ada salah komunikasi. Jadi saya sudah siapkan materi Yesus dan Isa adalah berbeda. Ini materinya adalah Yesus adalah Islam atau apakah Yesus adalah Kristen begitu ya? Bukan, Yesus adalah Islam. Kami tidak pernah mengatakan Yesus Kristen.
apakah Yesus Islam? Ya mungkin sama-sama udah paham lah, udah berulang-ulang. Ya lanjut Lanjut lah, mau aja, Yesus ngalir. Isa atau apalah bebas. Ngalir aja, ngalir aja. Walah, Bu. Siap. Oke, tadi sampai mana? Saya sampai lupa ini ya. Oke, saya lanjutkan bahwa Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama, cuma perspektif yang berbeda. Ya, kalau di dalam perspektif Islam maupun di dalam perspektif Alkitabiah, Biblos, bahwa Yesus atau Isa itu adalah utusan Allah. Di dalam Matius 21 ayat ke-11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kemudian kalau di dalam perspektif Islam pun Yesus Kristus atau Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah, dia itu adalah Nabi, Rasulan ila Bani Israel. Diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada bangsa Israel. Kemudian ajaran Yesus itu adalah ajaran tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya mengatakan di awal bahwa sosok Yesus dan sosok Isa itu adalah sosok yang sama, hanya perspektif yang membedakan. Orang Kristen meyakini, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan kita umat Islam meyakini, mengimani bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi, Yesus itu hanyalah seorang rasul, sebagaimana di dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam Biblos itu sendiri, di mana Yesus Kristus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, sebuah ayat yang sering kali, kerap kali kita dengar, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenali satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kalian mengenali Yesus Kristus adalah utusan Allah. Tidak lebih daripada itu. Yesus bukan orang Kristen. Ini yang harus di breakdown entry point-nya. Lalu yang kedua, Yesus di dalam Biblos, di dalam Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak pernah mengatakan dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus hanyalah hamba dan utusan, sebagaimana di dalam sebagaimana kita lihat di dalam Gospel ya, Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Jadi suatu dogma kalau mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Mohon maaf ya, sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan ini karena tadi di awal dari kemarin itu temanya Yesus versus Isa adalah apakah sosok yang sama, tetapi kemudian sekarang beralih, temanya adalah apakah Yesus mewasiatkan Islam, apakah Yesus mewariskan Islam. Kalau hal ini disampaikan dari kemarin, mungkin saya akan bahas sebagai sebuah opening statement, yaitu Isa mewasiatkan Islam. Tapi tidak apa-apa, nanti sambil berjalan saja di sesi saya berikutnya, insya Allah saya sampaikan terkait Yesus menyampaikan Islam. Tapi satu hal, kita harus identifikasi dulu nih, ya, siapakah sosok Yesus itu? Identifikasi Yesus dari namanya saja dulu. Nah, kenapa ada perspektif yang berbeda? Kristen menyebut Yesus, Islam menyebut Isa. Kita gali dari Bang Rudi, apa itu definisi Yesus? Saya ingin tahu dari Bang Rudi, apa itu definisi Yesus? Apa arti dari sebuah nama yang dijuluki sebagai Yesus itu, apa artinya? Nama Yesus itu artinya apa? Nanti mungkin Bang Rudi bisa menjelaskan hal itu. Terima kasih. Baiklah, itu dia opening statement dari Gus Yonatan Nandar sebagai seorang evangelis. Semoga dipahami oleh Wak Labi ini ya. Baiklah Wak Labi, sekarang giliran Anda untuk menanggapi apa yang disampaikan. Wak Labi melakukan opening statement atau prolognya ya. Silakan Wak Labi, 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Mak Lampir yang semakin cantik, tidak makin tua saja ya. Kawan-kawan, apa yang disampaikan Sinandar akan saya sudut pandang dari Kristen. Betul, Yesus bukan Kristen. Kenapa Yesus bukan Kristen? Karena orang yang mengikuti Yesus bisa katakan Kristen. Kalau Yesus mengikuti Yesus kan lawak, kan begitu ya pokoknya. Jadi Yesus memang bukan Kristen, itu tidak pernah kami bantah ya.
Tetapi kalau ditanya apakah Yesus mengenal Kristen, kenal. Karena di 2 Korintus 12 ayat 2 dijelaskan bahwa orang Kristen sudah ada yang masuk surga. Artinya di surga ada Yesus, maka mereka bertemu dengan Yesus. Paham ya? Kemudian kalau Nandar mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya di Wahyu 1 ayat 8. Maaf saya stop, Pak Rudi, ini suaranya pelan banget katanya, nggak begitu kedengaran, mungkin perlu dikasih. Kalau kuat-kuat aku nanti kena sekak orang hotel lah. Mana ada hotel itu, nggak ada lah yang marah-marah. Wallabi hidungnya jangan terlalu dilihat kali lah. Sudah kuat. Hah? Sudah kuat ini? Ya, dibikin lebih lumayan aja lah. Ini Ngomongnya itu Karena memang nggak begitu intonasinya. kedengaran. Ya. sudah ya, oke. Ya, jadi kalau kalian mengatakan bahwa sampai mana tadi? Ya oke. Orang Kristen sudah ada yang di sorga. Terserah kalian percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Itu bukan deritaku. Ya, kalau kalian tidak punya orang wakil di sorga, itu derita kalian. Kami sudah ada. HP ku pun hidup pula, tunggu ya. Nah, sekarang yang mau ku bahas bahwa Yesus katanya adalah Isa. Oh, enggak. Isa itu bukan Ibnu Maryam atau binti Maryam, bukan. Isa itu anaknya si Jibril. Tolong buka surah 4 ayat 1, surah Maryam ayat 22. Kalau kalian lihat tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan yang membuat Maryam itu bunting itu adalah Jibril. Jibril meniupkan angin, entah napas, entah apa, masuk turun ke bawah kainnya, naik ke farji, masuk ke dalam dan mengandung. Artinya nafasnya Jibril yang membuahi sel telur. Pahami dulu ya kawan-kawan ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya, berarti Isa itu anaknya Jibril. Sedangkan Yesus bukan anaknya Jibril. Jadi nggak sama. Ya. Kemudian, kalau kalian mengatakan, oh Yesus adalah beragama Islam. Di Quran sendiri nggak ada Yesus mengatakan dia Islam. Nggak ada. Isa itu Lihat papa tuh, mau dari aja kayak baca. dia hanyalah utusan yang bagaimana? Kalian baca baik-baik Quran itu utusan yang bagaimana Isa itu? Apakah utusan nafas Jibril? Kan tidak. Dia utusan dari mana? Kalamullah. Yaitu Isa. Kalau Yesus benar, firman menjadi manusia. Kan jelas. Ucapannya di Wahyu 1, itu Allah mengatakan aku adalah Alfa Omega. Wahyu 1, kitab yang sama. Oh, banyak kali iklan siapa nih? Tunggu dulu. Oh, oke, makan iklan terus apa nih? Si Beluhab. Sebentar. Nah, kitab yang sama, Wahyu 1 ayat 17, Yesus mengatakan dia Alfa dan Omega. Bahkan kalau kalian lihat di surah Al-Maidah 116 atau ya, lupa aku ya, 116. Bahkan di situ Allah pun curiga bahwa Isa mengatakan kepada orang dia dan ibunya adalah Allah, Tuhan selain Allah itu Triteos. Jadi Allah sudah bingung mau menjelaskan Tritunggal. Yang ada adalah Trite. Itu sudah berbeda ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan, sampai hari ini saya belum mendapatkan kepastian dari Sinandar. Dia bilang kemarin, wah, arti Islam itu adalah damai. Arti zaman dahulu, zaman Yesus namanya Shalom. Berarti Yesus beragama Shalom, bukan beragama Islam. Ya, dan setelah saya baca literasi Islam, arti Islam itu ada 5. Arti Shalom ada 5. Tidak ada yang sinkron. Ngarang-ngarang aja. Kalau ngarang bebas sih kejagoan kalian. Namanya aja asal karang bebas ya. Nah, jadi jangan coba-coba menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Karena itu sudah berbeda. Yesus anaknya Jibril. Nabi Isa anaknya Jibril. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya Nandar ya. Malam ini Nandar kubal-bali kau sampai nengel ya. Ini pembukaan dari saya. Tadi kau bertanya di pembukaan itu lawak. Setelah inilah baru bertanya ya. Namanya juga masih pemaparan ya. Itulah paparan yang bisa aku sampaikan kepada kalian malam ini. Silakan. Terima kasih. Oke, Wak Labu pemakan babi, terima kasih atas opening statementnya ya. Dan sekarang waktunya untuk
Hilang suara. Halo. Oke, ke mute. Maksudnya bahwa Gus Yonatan Nandar menanggapi, nanti baru bertanya ya, gitu kan? Menanggapi dulu selama kurang lebih 4 kali, baru ada pertanyaan atau langsung bertanya. Bagaimana ini? Bentar dulu. Tanya panitia. Kalau paparan, Kang Kian Santang, saling menanggapi dulu, 2 kali menanggapi, baru bertanya. Saya serahkan ke moderator kan. Oke, baiklah. Saya akan kasih kesempatan untuk saling menanggapi dulu. Gus Yonatan Nandar menanggapi opening statement dari Sang Debotol, lalu nanti sebaliknya Sang Debotol menanggapi apa yang disampaikan sama Gus Yonatan Nandar. Nanti 2 kali menanggapi, baru pertanyaan. Pertanyaannya 2 menit, jawabannya 5 menit. Oke. Nah, silakan Sang Evangelis untuk menanggapi argumen awal dari Sang Debotol. Wak labu pemakan babi. Silakan. Baik, terima kasih ya. Saya lanjut untuk menanggapi dari Wak Labu ini. Saya open cam dulu sebentar. Nah, itu perlu teman-teman ketahui bahwa Yesus tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah orang Kristen, dan Yesus tidak pernah mengklaim bahwa para pengikut dari Yesus adalah orang Kristen. Kristen ini adalah produk dari orang-orang kafir di Antioquia. Bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 11:26 ya. Langsung saja, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi penyebutan Kristen ini bukan gelar yang diberikan oleh Yesus kepada para murid, tetapi sebuah gelar yang disematkan kepada murid-murid ya, yang dibuat oleh orang-orang kafir di Antioquia. Kita bisa lihat tafsirannya nanti ya, tapi untuk mengefisiensikan waktu silahkan Anda lihat sendiri di dalam tafsiran Yerusalem di sini, bahwa yang membuat, yang menyebut, yang menginisiasi agama Kristen itu adalah orang-orang kafir di Antioquia. Jadi agama Kristen ini adalah produk dari orang kafir di Antioquia. Sedangkan baik di dalam Biblos maupun di dalam Al-Quran kita bisa melihat bahwa para pengikut Yesus, termasuk Yesus itu sendiri, adalah seorang Muslim. Ya, kita bisa lihat di sini, falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billahi washhad bi anna muslimun. Nah, Islam sudah menjelaskan bahwa Yesus adalah orang-orang Islam, adalah orang-orang Muslim. Islam agamanya, Muslim adalah penganutnya. Kalau kita melihat saudara-saudara yang terkasih, ya, saya akan tunjukkan kepada saudara di dalam Sefer Yohanan, Ferek Arba Esre, ya, atau pasal ke-14, Misfar Esrim Ve Seba. Nah, coba perhatikan ini. Di sini Yesus menjelaskan, Shalom ani masyir lahem, ya, ku tinggalkan Islam ini buat kalian. Tapi terjemahannya menjadi bagi kamu, padahal di dalam bahasa Yesus lahem itu sama senada dengan lakum dalam bahasa Arab. Ya, Shalom ani masyir lahem, ku tinggalkan Islam bagi kalian. Et slomi, Islami ya, et slomi ani noten lahem, dan kuberikan Islam ini bagi kalian. Lo hederek syaha olam noten ani noten lahem. Apa yang diberikan dunia itu adalah Kristen, tetapi apa yang kuberikan, kata Yesus, adalah Islam ya. Alna yehat lebavkem we al ira. Ya, jangan gundah hatimu, jangan gentar hatimu, pegang terus, inilah Islam ya. Nah, kemudian kita cari tahu nih, definisi Islam itu apa sih, saudara? Nah, ya, kalau kita melihat, saudara, ini pengertian Islam menurut bahasa, saudara-saudari yang terkasih, waktunya cepat banget ya. Oke, saya singkat saja. Islam berasal dari kata shalom, ya, asyalmu berarti damai, kedamaian. Makanya Yohanes pasal 14 ayat ke-27 dimaknai sebagai apa, saudara? Damai sejahtera. Loh, Evangelis Yonatan Nandar, di mana kata damai sejahteranya? Di sini hanya damai saja. Ternyata definisi Islam secara bahasa juga itu adalah shalom, saudara. Bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat di sini. Islam berasal
salamun ini saudara, kalau di dalam bahasa Ibrani senada dengan shalom. Shalom berarti selamat dan sejahtera. Makanya Yesus dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27 bahwa Yesus meninggalkan dan mewariskan Islam. Yesus seumur hidupnya tidak pernah mengenal Kristen dan tidak pernah menyebut para pengikutnya adalah Kristen. Tidak pernah. Tetapi Quran Surah ayat 52 dengan jentre, dengan terang benderang kita dapat melihat bahwa para murid Yesus itu adalah orang-orang Islam. Lalu yang kedua saudara, kalau tulang Rudi mengatakan Yesus adalah firman menjelma menjadi manusia, itu adalah hoaks belaka. Kenapa? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ingat, Rudi Yohanes, Anda harus menjawab pertanyaan saya, ya. Apa definisi Yesus berdasarkan original teks? Saya pengen tahu. Anda berbicara tentang Yesus, saya pengen tahu, ya. Tolong identifikasi apa itu Yesus dan Isa secara bahasa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan sekaligus pertanyaan yang diajukan oleh Evangelis Yonatan Nandar kepada Wak Labi, ya. Dan silakan Wak Labi untuk setelah menanggapi fokus di menjawab pertanyaan secara akademis. Pertanyaan dari Gus Yonatan Nandar saya ulangi, apa definisi nama Yesus sesuai bahasa aslinya? Tolong dijelaskan, ya. Silakan untuk Wak Labi dimulai dari sekarang selama 5 menit ke depan. Oke, terima kasih. Bahwa si Nandar ini memang agak-agak apa ya, maksud saya dia kenapa hilang-hilang timbul ya. Ya, Nandar mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah berasal dari orang-orang kafir yang menciptakan Kristen. Jangankan itu, kau baca baik-baik Al-Quran itu, ya. Saya agak lupa, tunggu saya bacakannya. Surah 2 ayat 148. Justru Allah SWT menurunkan agama kafir. Agama apa itu? Taurat. Lihat papa tuh, mau dari mana aja kayak bercermin, mirip banget. Tapi pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa hidup lebih sehat. Kan keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko. Tropicana Slim Diabetics buat papa, klasik buat aku. Tropicana Slim, untuk manusia hidup lebih lama. Berserah diri, oh inilah segala macam. Arti shalom tidak ada berserah diri. Kau lihat itu arti-artinya, ada itu di dalam Google itu, ya. Gak ada. Bahkan Al-Quran pun yang kau baca tadi itu Hawariyun yang mengatakan mereka itu adalah muslimun, bukan Isa. Isa nggak kenal muslimun. Yang berkata itu Hawariyun pada tahun 610-633. Setelah datang Al-Quran, maka Hawariyun mengatakan dia muslimun. Ketika zaman Isa nggak dikenal muslimun, nggak ada. Bahasa Ibrani nggak ada muslimun. Itu adalah karangan bebas yang kalian ciptakan untuk memaksakan bahwa Yesus itu beragama Islam. Kalau benar Yesus beragama Islam, mengapa dia masuk ke sinagog? Apakah rumah ibadah orang Islam itu sinagog? Itu dulu pikirkan. Jangan asal main tembak saja, ya. Sekarang kalian mau mengatakan apa lagi? Yesus tidak mengenal Kristen. Siapa bilang tidak mengenal? Buka 2 Korintus 12 ayat 2. 14 tahun yang lalu, entah di dalam diriku, entah di luar diriku, ada seorang Kristen yang sudah masuk surga. Kalau dia itu tidak dikenal Yesus, tak akan mungkin Yesus memasukkan dia ke surga.
Pemilik surga adalah Yesus. Itulah sebabnya umat Islam sampai hari ini tidak ada yang masuk surga. Kenapa tidak masuk surga? Karena Yesus tidak kenal Islam. Kalau Yesus kenal Islam, sudah pasti ada waktu Islam di surga. Coba jelaskan. Sampai kau mati bongkotan busuk kau di sana jadi minyak bumi, tak bisa kau sebutkan satu orang Islam menjadi yang sudah masuk surga. Nggak ada. Tapi orang Kristen sudah ada. Terserah kau tidak setuju, terserah kau menolak. Alkitab sudah menjelaskan. Sudah ada orang Kristen di surga. Ya, yang ada. Nah, jadi kalau kau bilang, wah, Yesus mengatakan dia Islam, ini Hollywood. Hollywood itu bukan Yesus. Pahami dulu itu. Kalau memang Yesus Islam, kenapa dia beribadah di sinagog? Ada Yesus ke masjid? Oh, sinagog itu rumah adat, rumah ibadah orang Islam, begitu. Kau baca dari baik dan sungguh amat baik, surah 22 ayat 40. Allah mengenal 4 agama yang dia turunkan. Yang pertama, Yahudi dengan sinagognya. Yang kedua, Nasrani dengan biaranya. Yang ketiga, Kristen dengan gerejanya. Yang keempat, Islam dengan masjidnya. Pahami dulu itu. Setelah kau pahami, baru kau sadar. Ternyata agama Yahudi, Nasrani, Kristen, dan Islam berasal dari Allah SWT. Kata Al-Quran, bukan kata saya. Bukan saja dikatakan di situ, yang dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Apalagi yang mau kau bantah? Ya. Oke, waktunya habis ya, waktunya habis. Saya mau mengingatkan kepada Wak Labi ya, Anda tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari Evangelis Yonatan Nandar ya, mohon maaf ya. Pertanyaan dari Evangelis Yonatan Nandar adalah, sebentar dulu. Menanggapi Tadi plus kita menjawab. Menanggapi opening. Ya, itu bertanya, kau bilang nanti setelah menanggapi opening, baru bertanya. Kan itu kau bilang tadi. Oke, kalau begitu apakah Gus Yonatan Nandar kasih waktu lagi untuk menjawab pertanyaan dari Gus Yonatan Nandar, atau Gus Yonatan Nandar mau langsung menanggapi baru nanti dia menjawab, atau gimana? Ya, dia menanggapi pernyataanku sekarang, ditanggapinya. Habis itu ku tanggapi lagi, baru tanya jawab. Gitu dong. Oke. Gus Yonatan Nandar dipahami ya, pertanyaan antum belum disentuh, tapi nanti mungkin akan dijawab, dan jangan sampai tidak dijawab ya. Setidaknya jawab dengan ketidaktahuan pun tidak apa, saya tidak tahu juga lebih bagus ya, daripada tidak menjawab sama sekali ya. Itu lebih bermartabat ketimbang didiamkan. Oke, Gus Yonatan Nandar, ini masih sesi untuk saling menanggapi ya, dua kali menanggapi, baru sekali Wak Labu atau Wak Labi. Sekarang Gus Yonatan Nandar, nanti sekali lagi baru masuk ke sesi pertanyaan atau tanya jawab ya. Mungkin Gus Yonatan Nandar silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Wak Labi, Wak Labu pemakan babi ini, dan silakan dimulai 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih ya. Saya kira, mohon maaf Bang Budi ya, kita sudah mengenal lama. Saya kira ada perkembangan yang lebih baik ya terkait tulang rudi ini. Ternyata dari dulu beneha targum dan gak nyambung. Apa yang kita bahas apa, yang ditanya apa, yang ditanggapi apa. Kemudian Anda berbicara tentang Al-Quran, tapi Anda tidak mengerti Al-Quran. Ingat, Al-Quran justru membantah bahwa para nabi itu ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi. Saya tidak mau berasumsi lebih lanjut, kita lihat. Biarkan Al-Quran yang akan menjawab atas segala budah gulanamu, wahai Ito, wahai tulang Rudi Yohanes. Kita lihat nih, ya. Saya balik kamera dulu, teman-teman. Nah, di dalam Al-Quran, saya langsung ke terjemahannya saja karena ini dibatasi oleh waktu ya teman-teman. Kita lihat nih, Quran surat Al-Imran teman-teman. Quran surat Al-Imran ayat ke-67 ya. Makana Ibrahima Yahudian ya, wala Nasronian. Ibrahim itu bukan orang Yahudi kata Allah, wala Nasronian, dan bukan pula orang Nasrani, walakin akan tetapi kana hanifam muslimau. Tetapi kata Allah, dia ini orang yang hanif, orang yang lurus. Lalu kata Allah apa? Dia ini adalah seorang muslimau wa ma kana minal musyrikin, bahwa dia ini adalah muslim dan dia itu tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Muslim, Rudi,
Tidak ada yang beragama Nasrani, tidak ada yang beragama Yahudi. Sejak dahulu Allah itu hanya mewasiatkan agama Islam. Di mana lagi dalilnya? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-132. Perhatikan ya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Terimalah kebenaran saudara. Di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabmu, Yesus itu mewasiatkan Islam. Kenapa? Karena bapaknya Avinu Abraham, Ravinu Moshe alaihi shalom mewasiatkan Islam. Ini ya. Kemudian satu lagi surat Al-Hajj. Sebetulnya banyak ya. Nah, saya langsung ke terjemahan. Dan berjalanlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agamamu suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Tadi apa agama Ibrahim? Agamanya Islam. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim. Makanya perhatikan baik-baik ya saudara-saudari yang terkasih. Di dalam gospel, di dalam Sefer Yohanan Perek Arba Esreh atau pasal ke-14 Misfar Esrim Ve Sheba atau pas ayat ke-27 atau Misfar nomor ke-27 dikatakan di sini, Shalom mani masyir lahem, kutinggalkan Islam bagi kalian, kata Yesus. Etzlomi, Islami ini, ingat ini, Islami ini saudara. Etzlomi ani noten lahem, dan ku berikan Islam itu kepada kalian. Lo hederek syah olam noten ani noten lahem. Apa yang diberikan dunia yaitu Kristen tidak sama dengan apa yang kuberikan, kata Yesus. Yesus memberikan Shlomi, Islami, saudara. Sedangkan dunia memberikan Kristen, sebagaimana termaktub dan tertuang di dalam Kisah Para Rasul, ya. Nah, coba perhatikan ini, saya bacakan lagi ya. Kisah Para Rasul 11:26. Tadi sudah saya bacakan, orang-orang kafir di Antioquia inilah yang mencetus agama Kristen. Kita lihat tafsirannya, saudara. Nah, ini data ya, kita beri data nih, saudara. Perhatikan ini, saudara. Ya, dalam menciptakan sebutan itu, coba saudara, dalam menciptakan sebutan itu, maka orang-orang kafir di Antioquia lah mengerti Kristus yang diurapi sebagai nama diri dan bukan sebagai gelar. Makanya tadi saya tutup opening statement saya dengan sebuah pertanyaan. Tolong identifikasi pengertian definisi Yesus menurut original teks Yunani maupun Ibrani. Terimalah kebenaran firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Silakan Bang Rudi, 10 menit saya kasih untuk Anda untuk menanggapi ya. Oke, terima kasih. Buat 10 menit. 10 detik. Oke, Buat 10 ya. menit. 10 detik tadi, bukan 10 menit. Muncung kau itu memang nggak berani bertanggung jawab 10 menit. Kau bilang 10 detik sekarang. Udah ya. Tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Uni, 10 menit kamu jelaskan definisi Yesus dari segi namanya apa. Tanya jawab. Setelah ini baru tanya jawab. Sekali lagi menanggapi ya, Gus Yonat. Ya. Sekali lagi, Wak Labi sekali lagi, Evangelis Yonatan Anda sekali lagi. Itu habis itu saya jawab. Ya. Tadi ya, benar ya. Aku takut salah ini. Tadi kan Gus Yonatan Anda dulu. Wak Labi. Ini Wak Labu menanggapi terakhir, baru saya bertanya kalau saling tanggap menanggapi kapan. Makanya ingetin aku takut. Ini Kang Kian Santang double ini. Jadi ini Wak Labu atau tulang Wak Labu ini menanggapi, setelah itu baru saya bertanya. Nanti dijawab Ya, sama Wak Labu. Tapi harapan saya sebagai moderator kali ini, tolong edukasi publik yang melihat ya, sayang sekali udah 600 orang yang lihat tapi Wak Labi tidak menampilkan data ya. Jadi biar kita tuh masuk ke ranah yang Tadi aku bicara ayat kok nggak nampilkan data. Cuman aku nggak pandai memindahkan apa ini kamera. Ya, gini loh Wak Gimana Labi. cara memindahkan kamera biar ku arahkan ke komputerku? Ya, Bu, tap komalnya, tap komal nanti ada gambar kamera itu, gambar macam bulat itu, diklik aja itu nanti pindah Apa itu. tap komal? Yang kulihat di sini ada kamera, mic.
Sang debater itu dulu di ini kan ada itu kayak semacam gitu. Nah, kayak ada di antara kamera dan mic ada dua itu kamera rekam sama mic kan. Nah, yang di tengah-tengah itu klik. Itu buat balikin kamera itu aja yang lagi open cam Pak Rudi itu nanti kan ada kayak tanda panah muter gitu loh. Enggak, Bulat. tempatku. Kliklah Yang dulu ada mukanya. Klik dulu Ada muka Pak Labi yang enggak seberapa itu. Kenapa? Tutup dulu. Diklik dulu, bukan ditutup. Diklik Oh, dulu muka oke. sedang yang enggak seberapa. Yaudah. Oh ya ini dah. Oh iya. Oke. Oh gitu. Siap. Terima kasih. Simpan, langsung simpan. Ya, tunggu dulu. Tunggu ya, tadi aku ini. Oh iya, sorry. Oke. Udah paham tuh. Ya. Jadi diharapkan di sini tunjuk senior dari dunia perdebatan ada satu pendebat lansia yang mungkin hidupnya sudah ribuan tahun debat tapi ilmunya itu aja. Tolong ditunjukkan data kalau bisa kita mengedukasi ya. Oke, baik Pak Labi ya. Saya menanggapi ya. Aku Saya kembali untuk mempertontonkan bisa Labi yang pernah kuliah ya, jadi jangan sampai kita di sini akhir ya. Saya kecewa dengan ratu dan penikmat di kesamaan juga. Silakan lagi. Waktunya Kang Arif. Dimulai dari sekarang Wak Labi. itu masih 0-0 kok mulai dari sekarang. Enak aja. Tinggal ngomong dia jalan. Nah, ngomong dulu jalan di awal Ada. lagi enggak ini Wak Labi ini enggak gaul. Oh, sorry. Oke. Ya, aku ngomong ya. Oke. Terima kasih Mak Lampir. Memang kau Mak Lampir banyak kali fitnah kau sama aku ya. Kau bilang tidak ada dasar teoriku, semua sudah kucebutkan tadi ayat-ayat. Sekarang ini ayat yang dibuat Sinandar ya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, memang Ibrahim bukan Yahudi. Jadi karena Ibrahim bukan Yahudi, memang dia Islam, mana ada di dalam Islam. Apalagi Ini lagi dicoba dibesarin tapi error kayaknya susah, tapi saya coba ya? terus. Lanjut aja. Jadi kalau error biar lanjut aja Wak Labi. dulu waktunya itu. Nanti ditambahkan aja 5 menit. Di situ jelas ya. Di situ dijelaskan bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, memang betul. Artinya di situ mau dikatakan Yahudi ada pada zaman Musa, Nasrani ada pada zaman Isa. Yahudi itu datang dengan dibuktikan kitab Taurat. Siapa yang menurunkan kitab Taurat? Allah SWT. Siapa yang menurunkan kitab Injil? Allah SWT. Artinya agama yang dibawa Allah SWT itu ada 4, sudah kubilang. Baca surah 22 ayat 40 Nandar biar kau paham. Sudah. Sekarang posisi Islam di mana? Ketika kau membuka tafsir zaman lama, betul dikatakan agama Islam. Orang lain bisa kau bodohi Nandar. Tapi sang debater jangan coba-coba kau bodohi. Buka tafsir Kemenak sekarang. Dibilang situ Muslim. Bukan beragama Islam. Oh karang-karang itu Nandar. Oke? Itu tafsir terjemahan lama. Terjemahan baru dikatakan Muslim. Ya. Sekarang, kalau memang Ibrahim itu adalah seorang Islam, artinya ada perintah kepada Nabi Muhammad untuk ikut milah Ibrahim. Lantas kenapa Nabi Muhammad membuat Islam baru lagi? Kan itu pertanyaannya. Dan dari zaman Ibrahim, hilanglah agama Islam sampai sebelum Nabi Muhammad. Apa begitu? Karena orang Yahudi tidak pernah merasa Islam. Terus kau buka tadi ayat 1 kisah para rasul itu. Di situ dibilang Shalomi. Berarti Yesus beragama Shalomi. Bukan beragama Islam. Apa bisa kita katakan sekarang? Misalnya ada orang membuat agama baru. Kami agama mata ilamin itu diterjemahkan. Bisa gitu. Atau Islam pasrah berserah diri. Agama berserah diri. Gak bisa. Islam tetap Islam. Sekalipun artinya berserah diri, kau tidak bisa mengatakan Islam agama berserah diri, tidak bisa. Paham ya? Demikian juga kalau kau katakan agama Shalom, artinya Yesus agama Shalom. Dan begitu Nabi Ibrahim, Yesus ya. Sekarang kau bilangnya, kenapa nyakit agama Islam? Al-Quran betul 610 sampai 633. Maka yang beriman di Allah SWT betul. Tuh, aku Yakub yang di dalam Al-Quran bukan Yakub yang di dalam Bible atau Taurat.
SWT tahu apa kitab Taurat, kok kau lebih tahu dari Allah SWT? Potong leherku ini kalau bisa Allah SWT menuliskan apa saja isi kitab Taurat. Potong, aku bilang dari dulu telingaku ini iris. Kalau sang debater bicara begitu, Nandar. Sekarang kau bilang apa nih? Ikutlah agama Ibrahim lagi kau bilang. Lah, kenapa tidak ada perintah untuk Nabi Isa dia ikut agama Ibrahim? Kau buka dulu Al-Quran yang mengatakan, Isa mengatakan, iya, sama seperti Ibrahim, saya adalah Islam. Kalau bisa kau dapat iris telingaku ini, ku kasih sama kau. Ku ambil pisau sekarang, ku tempelkan ke telingaku, iris. Tapi kalau kau tidak bisa, jangan banyak kali cerita kau, Nandar. Itu hanya asumsi kau untuk membela keyakinanmu yang kau anggap itu tidak bisa bertumbuh kalau tidak Kristen masuk ke dalam keyakinanmu. Ya sudah, aku aja agama Kristen. Aku aja kitab-kitab Kristen ada. Daripada kau berbelit-belit. Sudah ku bilang iris telingaku kalau ada Isa mengatakan hendaklah engkau mati sebelum mati dalam memeluk agama Islam, gak ada. Bahkan Injil Isa pun kalian gak tahu. Jangankan kalian, Allah pun tidak kenal siapa penulis Injil. Terus kok kau ambil dari Kisah Para Rasul, karangan Paulus Tarsus Spiritus. Kan sering kalian hina Kisah Para Rasul itu. Karangan siapa para rasul? Paulus Spiritus Tarsus. Tiba-tiba kau mengambil dari situ, mengemis-ngemis, tidak tahu malu. Miliki sedikit-sedikit rasa malu, agar kalian punya kebanggaan diri. Satu itu harus kau imani. Kan begitu, Nandar. Kau baca dulu surah 22 ayat 40. Itu PR kau. Biar kau tahu apa agama yang diturunkan Allah SWT ada 4. Ya. Tidak satu pun ayat yang kau katakan bahwa dia adalah memeluk agama Islam. Tidak ada itu. Bahkan Musa pun tidak ada mengatakan saya Islam. Tidak ada. Hanya Ibrahim lah yang mengatakan itu. Tetapi itu diucapkan kapan? Tahun 610 sampai 633. Memang bahasa Ibraninya ada Islam? Tidak ada. Silakan, Nandar. Oke, terima kasih Wak Labu pemakan babi ya. Itu tadi yang ini jari itu kejar, keep kalem, gak ada kata telat. Pesan Grab Bike ada jaminan anti ngaret. cemen kali gila bilang malam ini aku gak komplain gila. Biar enak dilihat orang, ya. Wak labi pemakan babi. Misalnya aku nggak pemakan babi, bisa kau buktikan aku pemakan babi? Nggak pernah Mana aku buktinya? makan babi. Mana buktinya? Emang aku nggak makan babi? Mana buktinya? Ya aku tanya, emang Kristen nggak boleh makan babi? Boleh. Udah lanjut ke diskusi aja. Lanjut ke diskusi Uni. Iya. Udah. Cepatnya lu bilang. Kawanku Ini udah Uni, lanjut ke diskusi aja nih. Makanya orang kau perempuan ini nggak penting, nggak usah kau makan. Usah 2 kali. Makanya bibir kau itu atur biar bagus. Manu kau jilbaban, mulutmu nggak bagus. Ada masalah. Jadi Memang nggak masalah. Memang tadi kau tak jalan. Nggak masalah kau bilang. Kau malu. Aku nggak ominem, kau yang ominem. Aku makan juga, aku makan babi. Nah, mulai. Ini Sekarang masa bisa nggak kau buktikan aku makan babi? Iya, pertanyaanku memang kamu nggak boleh makan babi. Aku nggak tanya itu, pernah nggak kau lihat aku makan babi? Memang aku tanya, emangnya kalian pemakan babi? Salah itu argumen saya. Kalian makan babi kan? Memang nggak salah, tetapi tidak semua orang makan babi, orang Kristen. Aduh, lanjut ke diskusi lah, lanjut ke diskusi. Tadi diskusi Kepala dulu. kau kosong. Sampai buyar konsentrasi. Itu serang pribadi, Ayo, walau. ayo, Nanti sudah. diskusi bahasnya habis Silakan ini. kalimat yang baiklah. Baik ya, teman-teman, ini adalah bukti ya. Makanya ketika kita tidak mau dibalikkan, jangan menghina orang. Aku dibilang melampir nggak masalah. Ketika dibalikkan, maka dia tidak Yo, terima. video masih ada. Baik, Kau yang kita pertama lanjutkan. bilang itu. Kita Itu lanjutkan, aku ya. bilang. Tadi Kamu belum saya akan bilang, ya. mengulangi penekanan dari Gus Yonatan Nandar. Nanti akan dikembalikan oleh Gus Yonatan Nandar. Pertanyaannya adalah nama Oke. Yesus ya. Kita ulangi Gus Yonatan Nandar kan. Silakan ajukan Nanti pertanyaan. ulangi ya. Ya. Ini saya ulangi pertanyaan Ya, saya. berapa menit? Walabu, sebentar Walabu. Sesungguhnya siapakah Masya Allah Sultan TikTok, terima kasih.
sesungguhnya siapakah nama dari Yesus itu? Saya kasih pilihan nih Wak Labu. Esho, Yehoshua Hamasya, Yesus, atau apa namanya? Lalu apakah pengertian dari setiap nama yang sudah saya sebutkan? Ingat, siapakah nama sesungguhnya dari apa yang kamu sembah itu? Yang pertama Yesus, lalu yang kedua Esho, lalu yang ketiga Yehoshua. Apa arti nama-nama yang telah saya sebutkan tadi? Silakan dijawab sepuasnya. Oke. Ya, mohon lebih fokus untuk menjawab pertanyaan dari Gus Yonatan Nandar dan jangan sampai ada tradisi kabur mengabur malam ini. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau kau hanya menanya itu Nandar ya, bahwa Yesus, Yeshua Hamasya, kan begitu. Berapa menit? Maaf. 5 menit. 5 menit, 10 menit juga nggak apa-apa Bang, tapi harus original teks ya, Anda jelaskan kepada kami. Kasih aja 10 menit, nggak apa-apa Bang, nanti aku cuma 5 menit. Nggak apa-apa Bang, nanti untuk sesi ini Apa-apa nanti rupanya. untuk sesi ini kita kasih Wak Labu 10 menit. Nanti Oke, saya tanggapi menit. Bonus. Baik, sebagai timer gini aja, saya jalankan 5 menit, nanti sekiranya kurang tetap disambung langsung 5 menit, jadi 5 kali 2 ya, biar nggak ngutak-ngatik, intinya langsung. Apa arti nama Yesus? Lalu siapakah sesungguhnya nama Yesus itu? Esho, Yesus, atau Yehoshua Hamasya? Silakan. Oke, kalau menurut daripada perjanjian lama ketika dinubuatkan, nama Yesus itu Immanuel. Dia akan lahir anak yang bernama Immanuel. Wih, tunggu dulu. Kau jangan cengengesan ya, sebentar ku cari ayatnya. Sebentar. Sebentar ya. Itu terdapatnya di sebentar. Kalau pakai TikTok ini sulit kita menampilkan ayatnya. Yesaya 7 ayat 14 ya. Yesaya 7 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan akan namakan Immanuel. Itulah nama Yesus yang pertama sekali pada saat itu. Namanya Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Sudah. Kemudian ketika malaikat datang, dia mengatakan kepada Yusuf, berilah nama anak itu Yesus. Ya, Yesus itu yang di dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa Latin Yesus, ya Yesus. Yunani-nya Yesus, oke? Bahasa Indonesia Ibrani Yeshua, Yoshua, oke? Bahasa Arabnya Yeshua, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Ya, kalau hanya itu kau katakan Nandar, situ sudah jelas Yeshua, bukan Allah menyelamatkan. Sudah. Dalam bahasa Ibrani tidak dikenal Allah, apalagi Allah SWT. Itulah sebabnya Musa tidak beragama Islam, Nabi Isa tidak beragama Islam. Sudah saya bilang sama kamu Nandar, kalau kamu mampu carikan kepada saya ucapan Isa yang mengatakan dia Islam, ucapan daripada Musa yang mengatakan dia Islam, ucapan dari Raja Daud yang mengatakan dia Islam. Paham gak kau Nandar? Islam itu tidak ada. Paham gak kau? Sejak kalau masuk ke dalam kitab kami, Islam tidak ada kawan. Islam itu ada 610 sampai 633. Sampai ketika Muhammad diangkat menjadi nabi. Sebelumnya nggak tahu. Kalau benar Islam sudah ada, siapa ulama-ulamanya? Siapa ulama zaman Musa? Siapa ulama zaman Isa? Kenapa Nabi Muhammad tidak bersyahadat atas nama Isa? Karena Isa lah Nabi sebelumnya yang kau bilang beragama Islam. 5 rukun iman. Pertama apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Artinya Nabi Muhammad harus mengucap syahadat atas nama Isa. Yang kedua, kalau kalian baca lagi 5 rukun iman, tadi 5 rukun Islam ya. Kalian percaya nggak kepada kitab kita? Beriman nggak kalian kepada kitab Taurat? Kalian pasti bilang iya. Beriman nggak kalian kepada kitab Daud? Iya. Beriman nggak kalian? Daud itu kitabnya Zabur. Jelas Al-Quran mengatakan diturunkan Zabur kepada Daud. Kalian mengatakan Zabur itu Mazmur. Hey bro, Mazmur itu bukan kepada Daud saja. Bukan Daud saja yang menulis kitab Mazmur. Bangun bro.
Artinya Daud kalian sudah berbeda dengan Daud kami. Kenapa kalian harus paksakan Daud yang di Islam sama dengan Daud yang di Kristen? Mana literasi kau yang mengatakan penulis kitab Mazmur atau Zabur itu adalah Daud? Kalau bisa kau buktikan hanya Daud penulis kitab Mazmur, kerak telingaku ini aku bilang. Kan begitu. Tiba-tiba kalian ujuk-ujuk mengatakan Zabur itu adalah Mazmur. Si Bisa. fokus ke pertanyaan saja, tidak ada Daud tadi ya. Tolong ke pertanyaan tentang nama Oh, perlu. Yesus ya. Karena kita Penjelasan. bicara Islam juga di situ. Lanjut. Harus mengurutkan bahwa Jangan lari Daud- dari konteks pertanyaan. Silakan. tenang saja situ diam. Bahwa Daud itu berbeda, Musa berbeda, Isa berbeda. Kalian punya nabi sendiri, biarkan. Jangan kalian paksakan dia shalom. Berarti agama Islam tidak pernah ada yang ada agama shalom. Kenapa ujuk-ujuk menjadi agama Islam? Paham nggak kau Nandar? Biar kau paham. Oh, arti shalom adalah Islam. Mana ada? Kau buka literasi, tunggu buka ya. Sabar. Arti shalom. Sabar ya. Nah ini, biar kau tahu. Ya. Arti shalom di umat Kristen. Sabar. Saya nggak tahu arti shalom bagi umat Islam ada. Mana ada? Yang benar aja lah Nandar. Aduh, udah apa? Bentar. Ya, 5 menit berlalu, ada penegasan dulu dari ini sebelum diteruskan. Di-tap layarnya ya. Bang Ustadz Alif, saya kasih waktu 1 jam. Tolong Halo para pengejar. Kejar ini, kejar itu, kejar. Keep kalem, pasti ada diskonnya. Pesan GrabCar pakai promo Yuk Grab. Tolong jawab pertanyaan saya. Siapa sesungguhnya nama Tuhannya Kristen? Yesus kah? Yehosua kah? Atau Esau? Lalu apa arti dari nama-nama itu? Jelas, padat, jelas, ringkas. Silakan, saya kasih waktu sejam. Siap ya. Abis ini kau menjawab ya. Kalau Anda tidak sanggup, kalau Anda, Bang Rudi, kalau Anda tidak sanggup menjawab, ini aja Aku udah- bendera merah. Aku udah bilang, potong telinga kau ini. Aku ini kalau mampu kau menjawab pertanyaanku tadi. Buktikan Yesus mengatakan dia beragama Islam. Buktikan Musa mengatakan dia beragama Islam. Kalau bisa, potong telingaku ini. Oke, sekarang Ya, dijawab aja dulu, Bang. Dijawab aja dulu. Ya, shalom. Ya. Shalom merupakan kata yang, tunggu ya, kubalikkan kamera. Sabar loh, Nandar. Jangan kau aja bisa membalikkan kamera. Aku udah bisa. Nah ini, simpan. Ini ya, shalom merupakan kata berasal dari bahasa Ibrani, artinya sejahtera. Sudah? Apakah Islam artinya sejahtera? Tidak ada yang hilang. Apakah Islam artinya tidak ada yang hilang? Tidak ada perpecahan. Apakah Islam artinya tidak ada perpecahan? Kesehatan. Apakah Islam artinya kesehatan? Dan kelengkapan. Apakah Islam artinya kelengkapan? Jangan kau karang-karang, Nandar. Karena dibilang di situ ada shalom. Oh, artinya salam. Betul, salam. Salam yang bagaimana? Bagaimana? Ini dari bahasa Ibrani. Mau kau lawan ini, lawanlah. Kan begitu. Oke. Sekarang kita beranjak kepada nama Tuhan. Enteng Nandar, tunggu ku jelaskan sama kau. Pindah lagi. Siap. Ya pandai aku Nandar. Terima kasih ya. Udah kalian ajari aku main TikTok ini. Tunggu dulu. Ku bukakan dulu ini. Bibleku. Sebentar. Nah, ya, sebentar ya. Sebentar. Sabar, Nanda, sabar. Ya, di Keluaran, sebentar, Keluaran.
Keluaran. Bentar. Nah ini. Keluaran 3 ayat 14 Nandar ya. Keluaran 3 ayat 14. Mana Alkitabku? Aku buka dulu. Keluaran 3 ayat 14. Aku, ini jujur ya Nandar, kalau aku berbeda dengan orang lain, itu hakku. Gak usah kau bilang, oh Syanu begini, tidak ada urusan. Oke, aku bacakan saja. Dikatakan begini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Paham gak kau artinya Nandar? Kalau kau tanya, siapa Tuhan kami? Bapa di sorga. Namanya siapa? Aku adalah aku. Kau mau apa Nandar? Apakah Elohim? Apakah Yahweh? Apakah Yesus? Bagi saya itu panggilan. Ya Nandar? Kalau kau bertanya, aku adalah aku. Karena Bapa di sorga itu tidak pernah memberi nama kepada dirinya sendiri. Tetapi manusialah yang memberi nama kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya ketika dia memperkenalkan diri, aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Pahami dulu itu Nandar. Kenapa dia tidak memperkenalkan namaku ini? Nah, ini ku balikkan pertanyaan sama kau. Siapa nama Tuhanmu Nandar? Silakan kau jawab. Habis itu nanti kau serang. Silakan. Kau ada kubis aku. Silakan Nandar. Siapa nama Tuhanmu? Ya Allah, saya sudah bertahun-tahun. Oke, sudah selesai belum ini? Sudah. Waktunya stop. Kamu Sudah. Tanya. Siapa nama Tuhan si Nandar? Silakan. Orang pertanyaan saya aja gak mampu dijawab. Itu kan menurut kau. Sekarang jawab aja pertanyaanku. Siapa nama Allahmu? Gantian kita bertanya. Siap. Ya, Sebentar. boleh Bu Sinanto Nandar menanggapi sambil menjawab juga nggak apa-apa. Silakan. Waktunya dia di restart aja berarti ya. Oke, monggo. Oke ya, ini teman-teman ya. Baik, saya 10 menit berarti ya. 5 menit, sebentar. Menit. Berapa? Kau 10 menit. Aku udah ada 10 menit kok. Oke, lihat nih teman-teman ya. Saya balik kamera nih. Balik kamera. Jadi, namanya Tuhan Kristen itu tidak konsisten teman-teman. Contoh di dalam Matius 1 ayat ke-1. Coba perhatikan ini ya, saya bacakan. Makanya belajar Yunani. Oten-oten. Biblos Genesios Esau Kristou Yueo David Yueo Abram. Ya, ternyata sesembahan orang Kristen itu namanya Esau. Ya, bukan Yesus. Lalu Yesus itu nama apa saudara dalam bahasa Ibrani? Saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani ya. Definisi Yesus. Ternyata yang namanya Yesus dalam bahasa Ibrani itu artinya itu kuda. Ya. Yesus. Ya, tuh, dengarkan baik-baik. Yesus. Tuh. Sebentar, masih ngeblur layar saya. Ternyata Yesus dalam bahasa Ibrani artinya kuda. Ingat, Yesus dalam bahasa Ibrani artinya kuda. Sekali lagi saya perdengarkan kepada kalian semua. Yesus itu artinya itu kuda. Makanya tidak ada sesembahan orang Israel yang bernama kuda. Sesembahan Israel itu Allah Subhanahu wa taala, Saudara. Nah, kita lihat nih Saudara. Di ayat yang lain Saudara, kalau kita melihat di dalam Markus 12 ayat ke-29, sesembahan orang Kristen namanya Yesus. Nih saya bacakan bahasa Yunaninya. Avekrite ho Yesus hoti proteestin aku yo Israel kurios hoteos hemon kurios eis estin. Ternyata sesembahan orang Kristen di dalam Markus 12 namanya Yesus. Di dalam Matius 1 ayat ke-1 namanya Esau. Dan saudara-saudari yang terkasih, nama Yesus itu bukanlah sebuah nama yang istimewa Saudara. Coba lihat di dalam The Septuaginta atau LXX ya, LXX. Ternyata abdinya Musa namanya Yesus. Nih perhatikan ya, Yesus tau naun. Jadi namanya, aduh, suara siapa itu? Jadi nama Yesus itu bukanlah sebuah nama nubuatan. Nama ini nama pasaran, pernah dipakai oleh abdinya Musa. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya ya. Ini kalau mau benar. Nah, Saudara, perhatikan ini ya.
di dalam Sefer Yehoshua, Perek Alef, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayehi aharai mot Moshe ebed Adonai Fayomer Adonai el Yehoshua. Tuh, ini dalam bahasa Ibraninya Yehoshua. Sedangkan arti dari Yesus tadi sudah saya perkenalkan kepada saudara. Arti nama Yesus itu artinya kuda. Itu yang saya ingin tanyakan kepada Anda. Ternyata arti Yesus dalam bahasa Ibrani itu adalah kuda. Saya perdengarkan lagi nih. Mana nih tadi? Loh, hilang nih. Perhatikan Bang Rudi. Aduh. Mana nih? Sebentar ya. Oh, bisa diputar. Tadi ya sudah dengar ya. Oh, ada error ya teman-teman ya, sudah ya. So, berarti nah, arti Yesus itu adalah itu kuda, Yesus. Jadi Yesus itu artinya adalah itu kuda dalam bahasa Ibrani. Ingat, bangsa Israel, Musa itu tidak pernah menyembah kuda. Yang satu lagi di dalam Islam sangat jelas sesama umat Islam itu siapa? Allah. Mana ayatnya? Quran surat Toha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata lidzikri. Artinya apa? Akulah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Terimalah kebenaran firman Tuhan. Makanya belajar Ibrani, belajar Yunani, selama orang-orang Kristen debaternya hanya benar terjemahan, pasti keok dalam berdebat. Terima kasih. Cukup 5 menit. Saya mah udah terjauh. Oke. Oke, aku jawab. Hidupkan timer. Oke, aku jawab. Ya. Nandar, kau lucu sekali Nandar menjelaskan sesuatu. Kau bilang Yesus. Yesus itu dalam bahasa Ibrani bukan Yesus tapi Yesua. Kelawak kau Nandar. Yesus itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau bahasa Ibraninya Yesua. Kenapa kau paksakan Yesus jadi kuda? Kenapa? Karena kau mau menghujat saja isi kepalamu. Sekarang ku tanya dulu kau. Kau bilang itu udah gagal. Nah. Yesus itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kau masukkan itu dalam bahasa Ibrani. Itu jawabannya kuda. Bahasa Ibraninya Yesus itu bukan Yesus lagi, tapi Yesua. Paham itu Nandar? Nah, sekarang aku bilang sama kau. Kau bilang tadi nama Tuhanmu Allah. Siapa yang memberi nama itu? Apa yang diberi? Itu kalau mampu kau hebat kau. Kau harus mampu menjawab. Apakah Allah itu Alfa dan yang terdahulu yang tidak berawal dan tidak berakhir? Semua bilang diberi nama, siapa beri nama itu? Kalau bisa menjawab itu, kerat aku setelah ini. Karena pertanyaanku sendiri tidak mampu kau jawab. Ya. Kau panjang. Sekarang kata Allah, jangan kau kira itu berasal dari Islam. Tidak. Saya sudah baca literasi dari Pondok Gontor. Kemarin, tapi saya agak lupa endingnya. Pada 500 tahun sebelum Muhammad lahir, Kristen Syria sudah menggunakan kata Allah. Jangan salah kau Nandar. Kemudian kaum kafir Quraisy sudah menyebut sesembahannya dengan Allah. Jangan kau sok-sokan Nandar. Itulah sebabnya ketika kaum kafir Quraisy mengelilingi Ka'bah, di tengah-tengah Ka'bah itu di dalamnya ada yang namanya berhala. Berhala itu bernama Hubal. Apa kata mereka? Labaik Allahumma labaik. Jangan GR kau Nandar.
bahwa Allah itu adalah sesembahan orang Islam kau bilang. Sesembahan kafir Quraisy juga mereka memanggil dengan Allah. Sesembahan daripada Kristen Syriah juga dengan kata Allah. Siapa sebenarnya nama Tuhanmu? Kalau kami panggilan banyak. Elohim, Adonai, Theos. Itu kan dalam berbagai bahasa di dunia. Kau lucu. Yesus langsung plak kau pindahkan ke bahasa Ibrani. Bukan begitu, Nandar. Kan sudah jelas dalam bahasa Yunani, Yesos. Dalam bahasa Ibrani, Yesua, bukan kuda. Kau cari bahasa Ibrani Yesua apa? Itu kalau pakai otak dengan baik dan benar. Ingat ya, sekarang kau jawab, siapa yang memberi nama Allahmu? Kalau saya jelaskan, yang memberi nama Tuhan itu adalah manusia. Kalau Tuhan sendiri mengatakan, aku adalah aku. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Kemudian datang ibunya si Hagar, ibunya si Ismail. Dia menamakan Allah itu adalah El Roy. Maka datang Musa mengatakan Elohim, Yahweh. Kan kitab Musa itu. Sekarang jawab pertanyaanku, siapa memberi nama Allah? Silakan. Apakah waktunya disubsidi? Biar sama dia aja tuh, enggak apa-apa. Oke, baik. Ini kayaknya jadi berangkat. Tafadhol. Kang Yonat, waktu akan berjalan. Mic-nya belum dibuka. Kan tadi waktunya disubsidi, dia sih tersisa 1 menit berapa? Berarti waktu saya ditambahi jadi 6 menit. Kan disubsidi waktunya tadi. Iya, habiskan saja. Iya, aman. Nanti kan berjalan tambah 1 menit biar tidak Oke. atau langsung bikin 6 menit biar enggak. Iya, langsung aja biar nggak nama-nama. Harus rubah-rubah ntar. Oke. Ya, silakan. Waktu akan berjalan ketika mulai berbicara. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, ini adalah sebuah diskusi ilmiah dengan data-data yang disertakan baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani maupun dalam bahasa Arab ya. Jadi saya tidak ada maksud untuk menghujat siapapun, apalagi menghujat Yesus. Tidak Islam, tidak beriman seseorang kalau dia menghujat Yesus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Tetapi ini membuktikan bahwa orang Kristen sendiri bingung. Saya tadi tanya apa, dijawab apa. Sebetulnya sangat sederhana, bahkan sangat sepele loh. Jadi yang benar itu sesembahan orang Kristen namanya siapa? Yehosua kah? Esho kah? Yesus kah? Kenapa kok berbeda-beda? Kalau nama orang Kristen itu adalah Yesus, ya ternyata saya setel ya sekarang ya, satu lagi nih ya. Oh, kurang gede ya. Oh, nih perhatikan nih, Yesus itu arti itu kuda. Ya, Yesus memang dalam bahasa Yunani, makanya kalau orang Israel dengar lucu jadinya. Loh, kok Tuhannya kuda, waliyauzubillah. Itu yang pertama. Lalu tadi Bang Rudi tanya ya. Saya siapkan 2 perangkat ini, 1, 2, oke ya. Lalu tadi Bang Rudi tanya ya, sesembahan orang Islam itu siapa yang beri nama? Baik bahan orang Israel maupun sesembahan orang Islam itu Tuhan yang menamai dirinya, begitu ya, bukan hasil karya manusia. Contoh kita lihat di dalam Sefer Shemot atau Exodus ya, Perek Esrim pasal ke-20, Misfar Setayim. Coba perhatikan ini. Ya, Anohi Adonai Eloheha Aser Hosyatiha Me'eretz Mitrayim Maibit Abadim. Nah, kalau kita lihat Bang Rudi di dalam tafsir Rasag ya, siapa sesembahan orang Yahudi? Ingat, sesembahan orang Yahudi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Yesus, bukan Roh Kudus, bukan itu kuda, bukan, tetapi sesembahan orang Yahudi bernama Allah. Dan ini saya tidak asumsi, ini website otoritas Yahuda, Sefaria namanya. Boleh Anda tanya kepada Rabi Yahudi atau
ada Bili Yahudi ya. Perhatikan di dalam tafsir Rasag ya. Bang Rudi perhatikan, lihat saya lagi ngasih ilmu kepada Anda biar Anda tidak benih targum terus. Tafsir Rasag, tafsir Rabi Sadia Gaon di dalam Keluaran 20 ayat kedua, atau di dalam Sefer Esrim Sefer Shemot Ferek Esrim Misfar Stayim. Perhatikan ini. Jadi yang namanya tafsir Rasag tulisannya Ibrani, ini cara bacanya Arabik ya. Tanya ke orang Yahudi kalau nggak bisa baca. Yudeo Arabik ini namanya. Saya bacakan kepada Anda. Innallaha rabbuka. Mungkin orang-orang yang ngerti bahasa Arab saya tidak ngerti. Aduh, Bang pengamat debat, suaranya ini. Innallaha rabbuka. Sesungguhnya Allah Tuhan kamu. Ketika rabi-rabi Yahudi menginterpretasikan huruf tetragramaton Yud He Vav He, maka orang Yahudi yang otoritatif Rabi Sadia Gaon mengatakan, tanya orang Yahudi kalau nggak percaya, Innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu yang telah membebaskan kamu dari balad Mesir, dari negeri Mesir, dari bait al-ubudiyah, dari perbudakan saudara. Makanya apa yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah apa yang disembah oleh orang-orang Yahudi, yaitu Alef, Lamet, He. Kalau dalam bahasa Arabnya Alif, Lam, Ha. Sangat jelas. Saya juga memberikan pertanyaan ya. Saya kasih kamu uang 10.000 kalau ada orang Kristen yang mampu menjawab pertanyaan saya. Apa pertanyaan saya, saudara? Pertanyaan saya sangat singkat. Ya. Roh Kudus adalah Tuhan tertinggi yang disembah oleh orang Kristen. Kalau menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Tapi kalau menghujat Yesus di dalam Yohanes, di dalam Markus, dalam Lukas bisa diampuni. Pertanyaan saya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Dan di mana tertulis di dalam Torah Ruach HaKodes yang berbunyi begini? Payomer Elohim anahnu abapeha ben peruah HaKodes Eloheha. Berfirmanlah Tuhan, kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kalian. Sampai Anda mati, Bang Rudi, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Ingat, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan tidak pernah tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah. Kenapa? Karena Roh Kudus bukan Tuhan, saudara. Dia adalah Melek Gebrael. Gebra artinya pelindung, El adalah Allah. Jadi secara harfiah yang disebut Gabriel itu dari bahasa Ibrani artinya perisai Allah, perantara Allah. Anda jawab, Anda tadi ditanya arti Yesus tidak bisa jawab. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya dan semua jawaban Anda sudah saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kok nangis kok, Nandar? Mukamu kok merah, matamu merah-merah berair-air. Bukan nangis. Tuh, waktu kembali normal 5 menit ya. Siap, ku jawab ya. Oke, sebentar. Nandar, Sabar. menjawab apa-apa Nandar? Gaya kau, lagu kau yang menjawab apa-apa Nandar? Sudah ku jelaskan, Yesus itu bahasa Yunani. Ketika kau masuk ke Ibrani, jangan kau buat Yesus, tetapi Yesua. Paham nggak? Gimana sih nggak paham? Nanti kau buat juga bahasa Arab. Bahasa Arab Yesus apa? Bukan Isa, yang lain bisa jadi. Di dalam bahasa Arab Isa, di dalam bahasa Yunani Yesus, di dalam bahasa Ibrani Yesua. Itu yang kau cari arti Yesua itu apa? Bukan kuda. Tapi gimana lah ya? Memang keledai liar ya begitu, kita bisa apa? Sekarang aku bukakan sebuah sama kau juga, berbalas pantun kita. Situsnya Muslim. Nah ini. Saya mencari situsnya yang kubilang itu susah ya. Sekarang aku bukakan kau ini. Kata alarm berasal dari bahasa Semitik. Nah ini, simpan dulu. Ya, besarkan gambarku dulu geng. Biar bisa ku uraikan ini. Kalau kalian besar-besar, kalian buat apa kalian? Ya, ini nih. Nah ini. Kata Allah berasal dari bahasa Semitik. Nama Allah terdiri dari Al, Deh itu dan Allah detail. God artinya ilahi yang satu kata Allah berasal dari bahasa Semitik.
yang merujuk kepada Sem. Allah itu Sem, kawan. Ini Sem. Banyak kali gaya konandar ini. Sem, putra Nabi Nuh. Paham ya? Allah itu putra Nabi Nuh. Bahasa Semitik juga merupakan kelompok bahasa yang terdiri bahasa Arab, Amhar, dan Ibrani. Sudah. Bukan aku yang menulis ini, tapi situs Islam. Kata lain dari Allah dalam bahasa Ibrani berasal dari bahasa Semitik, yaitu Elohim, El, Elion, dan Eloah. Jadi kalian itu, Allah itu. Jangan kau bilang ada sejak dulu kala, tetapi ditranslate itu dari bahasa Ibrani. Dalam Alkitab terdapat 250 kata Elohim dimulai dari ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang ini yang membuat kau terpukul natar. Penggunaan kata Allah sebagai sang pencipta. Asal usul nama Allah menurut Islam, awalnya kata Allah digunakan oleh orang-orang kafir di Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Jangan kau berkelit, kafirnya kalian. Juga orang Kristen Arab yang hidup sebelum zaman Islam. Ingat, Kristen lebih dahulu punya kata Allah. Memakai nama Allah untuk sang pencipta. Saat itu, orang Kristen Arab, Yahudi, Romawi Katolik, Malta, Kristen Indonesia, dan Malaysia memakai kata Allah bagi pencipta. Jadi jangan banyak kali cakap konandar, kafirnya kalian kafir. Lebih dahulu orang kafir menggunakan itu, orang kafir Mekah. Jadi kau berasa kau paling hebat, enggak nandar. Nah sekarang saya kembali dengan penamaan Allah tadi. Saya tanya, siapa yang memberi nama Allah? Kau bilang Allah. Artinya Allah itu bukan memiliki sumber. Artinya Allah itu memiliki asal. Jangan kau karang, kau sudah menjawab tadi. Allah memberi namanya. Oke? Sebenarnya sang pencipta itu adalah zat. Allah itu adalah makhluk karena diberi nama oleh Allah. Diberi nama oleh zat. Zat memberi nama itu dengan apa? Berfirman. Kan begitu. Sesuatu yang difirmankan itu namanya zat. Loh, kok mati nih? Tes. Oh, udah pakai topi aku. Kok mati nih? Ya, sorry, mati tadi. Jadi nandar, orang lain bisa kau bohongi, sang debater tidak bisa kau bohongi. Paham kau ya? Kalau kau bilang yang memberi nama Allah itu adalah zat, maka Allah itu adalah makhluk. Segala sesuatu yang difirmankan itu makhluk. Allah itu makhluk. Allah itu makhluk. Paham dah? Weh, pakai topi. Mantap. Sekarang kau perhatikan nandar, jangan kau terguncang. Allah berasal dari Sem, anaknya Duh. Yang kedua, tidak lebih dan tidak bukan. Orang kafir lebih dahulu mengatakan Allah. Bukan orang Islam. Bukan orang Yahudi. Yahudi tak kenal Allah, yang kenal Elohim. El. Bukan Allah. Yang jelas-jelas mengenal Allah itu adalah kaum kafir Mekah dan Kristen Syria. Berarti kita mencaplok Tuhan kami. Kasihan. Kasihan. Oke. Sudah, dari beberapa jam ini udah bisa kita stop biar dia penuh. Silakan. Aku nggak enak udah mulai kerasa kurus orang yang takut. Halo. Wah, nggak ada orang. Bagaimana ini? Ya, waktu masih mau sudah ya bagaimana? Sudah. Oke, balik ke akhir dari 1 jam lebih. Ya, selanjutnya Kang. Aduh, saya itu belum pernah menemukan debater Kristen jago original teksnya. Tadi saya kasih tahu Anda Rudy, tadi website apa itu? Saya kasih tahu ya, Sem itu memang dalam bahasa Ibrani nama. Tapi yang Anda kutip itu salah kaprah. Itu yang nulis itu orang Kristen, itu saya yakini. Saya kasih tahu kamu ya. Makanya kalau Rudy, meskipun Anda sudah tua, kalau Anda mau belajar Ibrani, saya les gratis buat Anda. Gratis, gak usah bayar. Saya ajarin Ibrani. Nih, saya tahu kamu ya. Ngawur kamu Rudy. Sebentar, saya buka dulu kamera. Mana nih? Sebentar, kok nggak bisa beli kamera? Sadali dulu dong, ini aku nggak bisa beli kamera. Nah ini ya teman-teman ya, ini ya saya yakin bukan website Muslim, website Kristen ya. Di Rudy ya, ini adalah dalam bahasa Arab itu isim ya. Nah kalau dalam bahasa Ibrani ini namanya sama juga sih. Coba perhatikan ya.
Kalau namaku itu Shemi, my name. Kalau namamu Shemha. Kalau perempuan Shemo, Shema. Ini ada ya. Nah, ternyata Sem ini memang kalau dirunut itu adalah putranya dari Nuh, ya, Nuh alaihi salam. Sebentar ya, saya ada datanya, lupa saya di mana. Mana ya? Oke, itu intinya itu ya. Jadi Sem itu adalah sebuah nama atau nama artinya. Kalau Semi berarti namaku, Simha namamu untuk laki-laki. Oke. Saya yakin itu website Kristen karena website Islam tidak seperti itu. Satu hal lagi, Rudi. Kenapa saya bertanya kepada Anda, siapa nama Tuhanmu yang sesungguhnya? Karena ini tadi sudah saya jelaskan. Coba kita lihat Bang Rudi ya. Perhatikan buat teman-teman Kristen ya. Ini adalah abdinya Musa. Ternyata nama abdinya Musa itu Yesus dalam Septuagint ya, LXX. Jadi nama Yesus itu bukanlah sebuah nama yang istimewa, itu nama pesan yang dipakai oleh abdinya Musa. Ini coba perhatikan ini Yesus. Kita lihat, perbandingkan dengan di dalam New Greek Testament. Perhatikan baik-baik ya, biar tidak dikatakan the online Greek Bible. Perhatikan ini, the online Greek Bible 14 ayat 29. Di sini betul apa teman-teman? Perhatikan huruf per huruf Yesus, ya, Yesus. Ternyata di Musa juga namanya Yesus di dalam apa? Di dalam Septuagint. Tuh, perhatikan sama hurufnya kan? The Septuagint Yesus Taunon, ya. Nama Yesus itu bukanlah nama yang istimewa. Makanya tadi saya katakan ya bahwa arti Yesus dalam bahasa Ibrani, Yesus, kita putar lagi, artinya itu kuda. Yesus. Artinya itu kuda. Lalu kalau kita mengutip dalam bahasa Ibraninya, tinggal lihat kita di dalam Sefer Yesuahu Seruin terus pakai Telkomsel Prabaya. Ngegame, nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan dari Telkomsel. Kalau kemudian orang Kristen bangga dengan nama Yehosua, wah katanya Yehosua adalah nama nubuatan, artinya Allah menyelamatkan. Ternyata yang menggunakan nama Yehosua itu bukan Yesus, tapi abdinya Musa. Apakah lalu abdinya Musa itu adalah Tuhan? Kan tidak. Dalam nama-nama bahasa Ibrani banyak sekali nama yang bahkan ada yang lebih ajaib daripada Yehosua. Itu Eliyahu, artinya Tuhan Allah. Apakah ujung-ujung Eliyahu jadi Tuhan? Kan tidak. Itu yang harus Anda pahami. Bahkan di zaman Yesus, sebelum Yesus lah sudah ada yang bernama Yesus yang lain. Tetapi harus Anda ketahui, abdinya namanya Yehosua. Jadi nama Tuhanmu itu tidak jelas, Budi. Kata kamu namanya Yesus. Bahkan dalam Matius 1, coba perhatikan teman-teman. Ini bacanya show. Tuhan Kristen itu yang pastinya itu siapa? Yesus kah? Yeshua kah? Atau Yehosua? Nah, bingung kan? Itu esensi kenapa saya bertanya seperti ini. Ternyata Bang Rudi benehat argum. Makanya saya leskan kamu, saya gratiskan, saya ajari kamu belajar bahasa Ibrani sampai bisa minimal baca ya. Terima kasih. Oke, Pusantan kau Nandar. Kau mengatakan itu adalah abdinya Musa. Nama awalnya itu Hosea. Hosea itu diganti Musa namanya jadi Yosua. Yosua itu dalam bahasa Ibrani betul Yehoshua, bukan seperti Yesus yang kau bilang kuda itu. Yesua bukan Yehoshua. Pahami dulu Nandar ya, bukan kuda. Yesua itu Hosea dulunya Nandar. Nah, sekarang aku buka kau menangis Nandar. Kau nggak membantahkan tadi bahwa Allah itu adalah makhluk. Ini sekarang aku buat situs Islam biar tahu kau. Aku belum dapat yang punyanya dosen orang apa itu ya. Dia punya apa itu. Udah besarkan kalian dulu. Di sini ini asal usul dan
sejarah dan asal usul kata Allah, ya, islam.co. Apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabnya jelas tidak. Berbagai kajian kesejarahan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Mekah dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteisme maupun politeisme di Arab dan di Timur Tengah kala itu. Ada banyak nama yang menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, termasuk Allah ini. Jadi Allah itu Tuhannya kafir, Tuhannya monoteisme dan politeisme. Oke, kau tidak terima, sekarang kita buka Wikipedia. Nah ini Nanda, biar kau kalau bicara kau banyak kali agar kau pelintir semua tidak tahu kau. Hosea namanya itu dulu, bukan dari sononya sudah begitu. Allah bahasa Arab ini ya, transit Allah IPA ini ya, tunggu ya. Saat ini kata Allah terutama digunakan oleh umat muslim untuk menyebut Tuhan dalam Islam. Sedangkan tulang dalam bahasa Arab disebut dengan Rabb dan Ilah. Kata Allah telah digunakan oleh bangsa Arab dari berbagai agama sejak masa pra-Islam. Dan pada masa dahulu, kata tersebut digunakan bersama dengan kata Allah. Nabi Islam Muhammad menyebut kata Allah untuk sebagai nama dan citra Tuhan dalam Islam. Ingat, yang memberi nama itu Muhammad ya. Dan menjadi pedoman umat Islam seluruh dunia hingga saat ini. Umat Kristen Arab juga memakai kata Allah untuk menyebutnya sebagai nama suatu sosok ilahi. Pahami, kelahiran Allah itu dari umat Kristen Syria. Jangan main-main kau, Nada. Saat ini kata Allah juga digunakan pengertian mirip meskipun secara khusus penganut Babisme, penganut Bahai, penganut Mandean, umat Kristen Indonesia, Malta, Yahudi, ya ini dan segala macamnya. Kau baca itu Nandar. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ada suara. Itu juga menggunakan kata Allah Nandar ya. Jadi maafnya saja Nandar, kau nangis bombay lah kau. Bahwa Allah itu adalah Tuhannya orang kafir dulunya ya. Baik orang Kristen maupun penyembah-penyembah berhala di Mekah. Ya. Nah, sekarang Nandar, kau tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu adalah yang tidak berawal dan tidak berakhir, karena kau sudah mengatakan dia memberi nama itu. Kalau diberi nama artinya datangnya ke belakangan. Paham ya? Benar? Itu samalah dengan kau mengatakan bahwa yang pencipta langit dan bumi itu adalah zat. Ingat, Allah itu adalah makhluk. Karena pertama sekali di dalam catatan sejarah dunia yang memakai itu adalah Kristen Arab, Syria. Kemudian diikuti oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Kasihan kalian Nandar. Kalian adalah menyembah Tuhan kafir, kota Mekah. Paham ya? Dan ketika orang pergi berhaji, ucapannya sama dengan ketika Hubal disembah. Labaik Allahumma labaik. Wah, bising kali. Halo. Nah, sekarang ku baca lagi. Ada sebunja perbedaan pendapat mengenai asal-usul kata Allah. Ini ditemukan oleh para sejarah biologi, bahasa Arab klasik. Ada yang mengatakan bahwa kata Allah spontanitas saja diucapkan oleh masyarakat Arab. Ada pula yang menganggap kata Allah yang berarti agung dan semu. Tetapi mayoritas berargumen bahwa kata Allah satu merupakan bentuk kepadatan dari kata al seperti di dalam bahasa Inggris. Dan ilah itu jadi kata Allah itu artinya God atau Tuhannya itu. Lawak kawan. Itu spontan diucapkan oleh orang Arab, bukan dari Allah. Yang zat itu nggak punya nama. Kemudian dikasih Allah dari siapa? Dari kaum kafir Arab. Atau dari kaum Kristen kafir juga kan? Arab. Jadi Allah itu adalah sesembahan kafir Arab. Baik Syria maupun Mekah. Oke, terima kasih. Amin, bisa penutup ini. Penontonku banyak, penonton ya. 5.000. Silakan disepakati sama Kang Yonat bersesi lagi. Penutup aja langsung udah lah. Karena dia nggak bisa lagi apa-apa itu. Itu bukan penonton Rudi, itu koin Rudi 5.200. Kok penonton sih? Itu bisa dicairkan itu. Oke, kalau saya Bisa dicairkan. Oke, ya.
Sebentar dulu. Jadi kalau saya sih sampai kemanapun, sampai jam berapapun saya siap. Karena Rudi memang gak ada ilmunya, dari tadi yang ditanya apa, jawab apa gitu ya. Tadi opening statement saya di awal, makanya sebentar Bang Rudi. Nah, opening statement tadi saya di awal, berarti saya closing. Kalau Rudi mau closing silahkan, saya berikan waktu untuk closing. Kan perjanjian seperti itu. Ya, silakan Anda closing. Nanti saya closing. Tapi satu hal, ketika saya closing, Anda jangan keluar. Mata kau itu merah, berair-air. Loh, Anda mengatakan saya berair-air, tidak masalah. Penonton tahu kok. Kamu tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Kamu terguncang dengan semua pertanyaan dan statement saya. Tidak apa-apa. Kafir. Loh, bukan Anda menghujat. Ketidakmampuan Anda, tertawanya Anda untuk menutupi kekalahan Anda. Makanya saya kasih tahu. Nggak ada damai sejahtera. Nggak ada damai sejahtera. Anda dari tadi orang Anda sudah. Mata kau berair merah. Oke, ini yang kata penutup aku ya. Oke, kamu penutup silakan. Tapi satu hal, Bang, jangan setelah kamu menutup lantas kamu pergi. Kamu harus dengarkan saya ketika penutup biar kamu tercerahkan. Ya, silakan. Jangan nangis Nandar, kasihan kan kuliah bukan. Itu efek, itu efek dari TikTok itu. Efek itu bukan nangis. Efek. Loh, kok nangis? Siapa yang nangis? Orang saya. Efek itu. Sedih kali ha. Lihat bibirnya merah gitu. Kasihan aku. Lihat bibirnya merah gitu kayak Deborah. Oh. Tentang dia gara-gara kafir yang memberi nama Allah. Oke, aku penutup ya. Ya, terima kasih kepada room ini yang sudah memberikan kesempatan debat untuk saya. Terima kasih kalian sudah ngajari saya TikTok. Ya, pokoknya terima kasih dia semua ya. Saya tidak usah mengatakan lagi apa-apa karena memang penonton sudah menyaksikan dari tadi ya. Woi, pakai kacamata dia sekarang untuk menutup permasalahannya. Bahwa memang betul standar ini ada kekeliruan. Dia mengambil kata Yesus terus langsung diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Padahal harusnya bahasa Ibrani Yeshua, ya kan? Maka dia menghujat, dia bilang masalah kami silu. Ya, maka saya membalasnya bagaimana saya cari literasi Islam. Bahkan jadi saya ambil. Ternyata kata Allah itu bukan dari Insan atau yang pencipta langit dan bumi, tetapi dari kafir Kristen Syria, kafir Mekah. Itu yang kalau kita lihat dari literasi yang ada ya, itu kawan-kawan ya sudah. Sekarang si Nanda yang menyampaikan apa yang disampaikan, berpesan kepada kalian sudah menonton lagi ya. Dan terima kasih kepada pokok pentingnya terima kasihlah kalian sudah mengajari saya TikTok ini. Saya belum paham ya bang, saya 5.000 itu kupikir penontonku 5.000. Ya nanti itu bisa dicairkan Bang Rudi. Ya nggak tahu lagu itu buku. Ya, intinya sudah kalian dengar bahwa Sinandar juga mengakui nama itu, siapa yang memberi nama itu? Dia yang Maha Pencipta katanya, artinya itu adalah makhluk ya, diberikan nama. Pemberian nama itu artinya difirmankan artinya makhluk ya kawan-kawan, yang pencipta ini namanya Zat. Itu harus kalian pahami. Oke. Kalau mengenai kekristenan tadi sudah saya uraikan, Tuhan kami mengatakan aku adalah aku. Dia tetap aku adalah aku. Akulah adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Kemudian banyak manusia menggelari atau memanggil dengan berbagai sebutan. Contohnya Hagar memanggil dengan El Roy dan segala-gala macamnya ya. Oke lah kawan-kawan, itu yang bisa saya ucapkan. Biarlah Sinandar banyak cakap karena dia matanya sudah merah berair-air, kasihan kali kulitnya, sedih kali dia patah ya makanya jangan pakai efek Bang Nandar, pasti di framing. Oh enggak, memang kalau mata saya itu merah. Bentar ya, kalau mata saya memang merah bukan, karena mata saya kayak gini, ini tanpa efek ya. Oke silakan, sudah selesai. Jadi ya, iya. Berarti memang dia bersih. Mata saya memang kayak gini. Ya, imannya terguncang ini sekarang. Oke, silakan, terima kasih. Saya mendengarkan dan imannya terguncang. Siap. Terguncang bagaimana? Ingat ya.
Oke, ini dimulai saya atau dikasih waktu ke saya. Tidak ada seorang Kristen pun yang sanggup membantah pertanyaan saya. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Tes 1 2 3 tes, sorry. Ya ini baru masuk. Ini kameranya oke. Nah, kawan-kawan, sekarang kalian sudah menyaksikan bahwa hari ini Nandar Bili-Bili pada bulu-bulu sudah stres, sudah setengah mati ya kawan-kawan ya. Ya kita biarkan saja begitu. Dia nangis Bombay. Ya tadi dia bilang Ruah Kodes tidak ada satupun yang mampu menjawab, kata dia. Pak saya mau menjawab tapi nggak tega lagi melihat air matanya kawan-kawan, matanya berkaca-kaca. Kenapa saya katakan demikian? Dulu dia mengatakan Ruah Kodes itu Muhammad, sekarang dibilangnya Jibril. Gabriel Roh Kudus. Tapi ya sudahlah kawan-kawan, dia pintar untuk memancing saya emosi, tapi saya kan tidak emosi. Dia bilang tadi pertama itu apa? Yesus itu artinya kuda. Masa langsung itu diterjemahkannya? Padahal harusnya dia mulai bukan dari situ kawan. Bahasa Ibraninya Yesus itu adalah Yeshua. Kemudian dia bilang Yesus itu pertama kali anak buahnya si Musa katanya. Padahal itu Hosea kawan. Hosea berganti nama dari Joshua ya. Baru dipanjangkan lagi Yeshua, memang betul ya. Tapi bukan Yesus yang kita kenal sekarang kawan. Tapi ya sudahlah, dia sudah nangis Bombay. Kenapa dia nangis Bombay? Dia tidak bisa membantah lagi bahwa kata Allah itu berasal dari Shem, anaknya Sinu. Sesudah itu bahwa Allah itu dimulai dari Syria, Kristen Syria dan kaum penyembah berhala di Arab atau di Mekah ya. Jadi Allah itu bukan dari sejak penciptaan Adam dan Hawa adanya kawan ya. Itu fakta kawan. Kemudian kalau di dalam Al-Quran itu ada, karena Al-Quran kan datang 610 sampai 633. Tentu disebutkan situ Allah karena orang Arab memanggilnya itu. Baik monoteisme ataupun politeisme. Kan itu tadi kita lihat literasi itu ya. Apa yang mau dibantahnya lagi, nggak ada kawan. Maka dia hanya bisa nangis Bombay ya. Oke lah kawan-kawan, saya cukupkan sekian saja. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Besok kita jumpa di Duri, baru saya bisa kuat-kuat suara. Kalau di sini kawan tadi saya bicara diantupkan pintu. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam Sang The Waters.